أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama-sama berkaitan dengan hadis Arba'in An-Nawawi. Dan insyaallah pada malam hari ini episode terakhir dari hadis yang ke-36. Setelah episode terakhir kita pahami maknanya, tinggal aplikasinya, ya. Tinggal aplikasinya. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita baca terlebih dahulu hadis yang ke-36 ini supaya kita mengingatnya kembali kira-kira apa isinya dari hadis yang ke-36 ini. Temanya adalah keutamaan menolong muslim menuntut ilmu dan bermajelis Al-Quran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin qurbatan min qurabid dunya sahalallahu nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasawnahu bainahum illa nasalat alaihimus sakinatu wa ghasyadhumur rahmatu wa hafathumul malaikatu
wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Ya, rawahu Muslim. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini hadis yang sangat mulia sekali berkaitan dengan kita sesama saudara muslim yang tatkala mengalami kesulitan di dalam kehidupannya. Ya, bahwa ada muslim terkadang kita melihat ada kesulitan yang sangat-sangat sulit, ya. Dan ini adalah motivasi kita untuk membantu saudara kita yang lainnya dalam menghadapi kesulitan tersebut dan lain sebagainya yang sudah kita baca faedahnya sampai pelajaran nomor pinten kalau ini 24 nggih. Nggih. 24 nggih. Kita ulangi lagi faedah nomor 23. Faedah nomor 23 napa Bapak Ibu sekalian? Napa? Bahwa tujuan menuntut ilmu ini, belajar hadis ini tidak hanya sekedar di teorinya saja, ya. Li'anna hadal adaba laisal muradu biha mujarrada an nandara biha wa an na'rifaha. Bahkan adab-adab yang diajarkan di hadis yang ke-36 ini tidak hanya sekedar kita perhatikan saja dan kita mengetahui saja. Tujuannya tidak hanya sekedar kita belajar, tahu, dan mengerti hadisnya itu. Bal muradu an natakhallaqa biha. Akan tetapi tujuan kita belajar mengetahui hadis yang ke-36 ini adalah untuk berhias dengan akhlak sesuai dengan hadis yang ke-36 ini. Ini poinnya ya, poin yang terakhir yang kemarin kita baca, bahwa kita belajar tidak serta-merta hanya mengetahui oh ini bagus, tapi hanya sekedar di pengetahuan saja. Tapi kalau bisa kita memahaminya dan minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya bisa berakhlak dengan akhlak yang ada di dalam hadis ini. Dan insya Allah kemarin sudah kita jelaskan bagaimana kalau orang muslim bersemangat untuk mengamalkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, tentu akan mendapatkan banyak keutamaan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bal muradu an nadakhala biha fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama saqaha min ajli an nadakhalaqa biha. Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini tujuannya supaya kita berakhlak dengan akhlak-akhlak atau adab-adab yang baik yang diajarkan di dalam hadis ini. Walidzalika kana salafun shalih minas sahabah radhiyallahu anhum wattabi'ina rahimahullahu yatakhalaquna bil akhlaqil lati yu'allimuhum nabiyyuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Rasulullah dengan menyampaikan hadis ini telah ditiru oleh salafus soleh atau pendahulu kita yang baik, yaitu dari kalangan sahabat dan tabi'in. Mereka akhlaknya banyak mengikuti adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam satu kitab Nahnu min akhlaq salaf diibaratkan akhlak orang terdahulu dengan orang sekarang. Padahal kitabnya itu sudah disusun puluhan tahun yang lalu, ya. Itu adalah ibarat jurang dengan dasar jurang tersebut, berarti menunjukkan sangat jauh sekali. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita memang perlu kalau belajar
Kita pahami dulu, mengerti, pahami sehingga apa? Paham apa yang diinginkan dari hadis ini. Karena penelitian kalau kita mengadakan pelatihan itu berapa persen daya serap pesertanya? Apakah 100% Bapak Ibu sekalian? Pelatihan yang bayarnya mahal-mahal itu? Enggak, okay, buatan 100% itu 50% sudah bagus. Ternyata sekitar 10 sampai 15% itu yang baru dipahami, belum nanti yang bisa diserap lagi, ya, berarti semakin sedikit. Makanya kenapa kita terkadang perlu murojaah pelajaran yang sudah kita pelajari. Sehingga Imam Bukhari mengatakan al-ilmu al-murojaah, ya, ilmu itu dengan murojaah. Dan insya Allah dulu pernah saya ceritakan bahwa ada bapak-bapak yang setiap hari, hampir setiap hari itu datang di pengajian. Ya, pun sepuh, pun pensiun kan tinggal ya, tinggal menyiapkan, ya, dan beliau Allah beri taufik semangat di dalam menuntut ilmunya. Hampir tiap pagi itu mendatangi majelis ilmu. Tapi lama-lama kelamaan dia merasakan kok banyak tidak pahamnya gitu ya. Maksudnya ya, tiap hari mendatangi majelis ilmu, di masjid ini didatangi, besok masjid ini didatangi dan sebagainya. Beliau mengaku pada saat semakin banyak di murojaah, ternyata beliau semakin mendapatkan ketajaman di dalam berpikir. Nonton ketika pun beliau yang sudah usianya mungkin 60 lebih beliau ini, tapi semangat di dalam menuntut ilmu. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan menuntut ilmu, kemudian kita juga minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dimudahkan untuk memahami ilmu tersebut, ya. Faedah nomor 24. Al-isyaratu ila niyyah al-khalis. Hadis yang ke-36 ini Bapak Ibu sekalian mengisyaratkan bahwa kita harus mempunyai niat yang ikhlas di dalam menuntut ilmu. Ikhlas niku nggih napa nggih? Jenengan ngertos nggih sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti tapi ada beberapa indikator yang memungkinkan atau menunjukkan bahwa kita ikhlas dalam menuntut ilmu tersebut. Al-isyaratu ila niyyah al-khalis liqauli yaltamisu fi ilman, yang berjalan untuk mencari ilmu. Ayat lubul ilma lil ilmi, yaitu menuntut ilmu, mencari ilmu untuk ilmu itu. Fa in kana talabuhu riya'an wa huwa mimma yanbaghi bihi wajh Allah azza wa jalla kana dalaka isman alaihi. Barang siapa tatkala menuntut ilmunya ada unsur riya'nya, padahal seharusnya itu hanya untuk mencari wajahnya Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini membawa dosa di dalam mencari ilmunya itu. Makanya kalau saya kemarin lupa, kalau S1 itu biasanya kan banyak bicara ya. S2 mulai agak ini, S3 semakin diem, bukan kata bicara kan ya. Itu pakai insyaallah ya. Ada perkataan ulama seperti itu. Artinya kalau semakin kita belajar ilmu, kita akan semakin tawadu. Dan ini nanti dijelaskan ciri-ciri orangnya ikhlas di dalam menuntut ilmu. Tanda nomor setunggal orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu adalah ilmu yang dituntut itu, dicari itu akan mendatangkan manfaat baginya. Ini mendatangkan manfaat. Masluma yabtaghi Allah bihi minal huda wal ilm kama salil ghaiz kasir asabaha ardan fakana minha baqiyatun qabilat ma'a fa anbatat kala'a wal usba al kasir. Permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah utus diriku dalam membawa keduanya sebagaimana permisalan hujan lebat yang membasahi bumi. Di antara tanah yang diguyur air hujan ada tanah yang subur
yang menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tumbuhan dan rerumputan yang lebat. Artinya di sini Bapak Ibu sekalian, kita perlu evaluasi diri kita masing-masing. Apakah selama ini dengan kita menuntut ilmu sudah banyak manfaat buat diri kita sendiri? Apakah sudah seperti itu atau belum? Parameter yang paling mudah mungkin di dalam keluarga diri kita. Kalau semakin baik orang yang menuntut ilmu, sekitar kita pasti akan menjadi baik. Sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin, ada kasus kalau orang baik nyata-nyata soleh, berarti harus bisa menarik orang sekitarnya menjadi soleh. Kalau ada orang yang mengaku soleh, terus orang sekitarnya tidak soleh, dia kok menjadi tidak soleh, berarti solehnya solehan. Paham nggak buatan ini? Misalnya kulo ngakune kulo tiang sabar, dalam diri kita barangkali seperti itu, tapi ternyata diuji dengan anak, diuji dengan istri, masih suka marah-marah. Berarti soleh napa dereng niku? Belum, kan? Padahal kalau orang semakin soleh, berarti sekitarnya akan ikut menjadi soleh. Minimal dia tidak terpengaruh dengan ketidaksolehan orang yang di sekitarnya tadi. Misalnya dulu disebutkan ada Majnun Laila, Majnun Laila yang sudah orangnya Majnun tapi pikirannya agak waras sedikit. Pada saat berjamaah, jemaah kan terus dia itu lewat di depan orang berjamaah tersebut. Kira-kira orang yang berjamaahnya bagaimana Bang Husni? Marah atau buatan? Marah. Kemudian Majnun Laila pintar. Kalau gila itu ya sudah tidak ada sesuatu yang saya pikirkan seperti ini. Tapi kenapa kamu kalau mengaku orang yang baik, orang yang khusyuk di dalam sholat, pada saat saya lewat masih tergoda dengan saya? Artinya pun kalau kita semakin ilmunya semakin bermanfaat, berarti akan banyak mendatangkan manfaat juga, baik untuk diri kita sendiri maupun orang yang berada di sekitar kita. Contohnya tadi kalau ini permisalannya air yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang berada di atas tanah tersebut, karena bisa meresap airnya sehingga tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dari tanah tersebut. Ini Bapak-Bapak sekalian, kalau kita kan kadang ada ujian misalnya Pak Heri ini tiang sabar, tiangnya kalem, Insya Allah seperti itu. Tapi mungkin diuji di dalam rumah tangga kan lo senang pembuatan ujian mungkin, atau yang lainnya mungkin dikatakan orangnya dermawan, orang lain merasakan tapi belum tentu di keluarga merasakan dermawannya. Mungkin orangnya berilmu dan sebagainya untuk orang lain tapi belum tentu dirasakan oleh keluarganya. Demikian juga yang pernah kita alami curhat seorang ustadz di Sidoarjo. Tatkala dia menyampaikan ke jamaahnya kagum dengan ilmunya, tapi tatkala di rumahnya istrinya mendengarkan saja sudah panas, artinya tidak mau mendengarkan suara suaminya tadi. Kira-kira apa Bapak dan sekalian? Karena apa? Belum merasakan apa yang dari ilmunya tadi. Coba kalau levelnya tadi dinaikkan, orangnya semakin soleh, pasti istrinya akan semakin nyaman dengan suaminya tadi. Bapak Ibu sekalian ciri ikhlas di dalam menuntut ilmu yang pertama apa? Ilmu yang didapatkan akan mendatangkan manfaat buat orang tersebut. Akan mendatangkan manfaat bagi orang tersebut. Makanya ibu-ibu dengan kasus yang kemarin yang lagi viral ini hati-hati ibu-ibu surganya tempundi di bapak ibu apa di suaminya?
Ini netizen itu agak ini ya, yang lagi ngetres sekarang. Saya sekarang takut kalau marahin suami saya. Kenapa? Iya Pak, ya Pak. Karena yang kasus lagi ngetren ini ya, lagi viral itu. Saya takut marahin, kalau saya dulu kalau suami saya menaruh anduk basah di kasur, saya langsung ngomel. Tapi setelah kasus ini saya tidak ngomel-ngomel lagi kan, dan membiarkan biar selio aja. Paham maksudnya ini Bu? Belum tahu ya kasusnya ini ya. Ya, ini kasus yang lagi viral yang tentang pembunuhan yang ini gitu. Itu kan banyak netizen langsung berkomentar seperti itu. Artinya ibu-ibu bisa mengambil faedah gimana ilmu yang kita pelajari selama ini mendatangkan manfaat yang besar untuk diri kita dan orang lain. Berarti karena ibu-ibu godaannya lebih besar. Penghuni neraka banyak yang mana Bapak Indonesia? Wanita atau laki-laki? Wanita. Berarti cobaannya berat mana, ibu-ibu atau bapak-bapak? Makanya Bapak Indonesia ya, kita harus ini minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tanda ikhlas orang yang menuntut ilmu nomor kali. Tanda ikhlasnya adalah orang tersebut diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Ikhlas di dalam menuntut ilmu, bahwa orang yang mencari ilmu tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya. Kenapa Bapak Ibu sekalian seperti ini? Karena dia meyakini bahwa tujuan akhir dia menuntut ilmu bukan sekedar mengetahui atau hanya hafalannya saja atau berlomba-lomba pengetahuan yang banyak, tidak seperti itu. Tapi apa? Mengamalkannya. Ya, adalah mengamalkannya. Ini adalah ciri yang kedua. Orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu, dia bisa mengamalkan ilmunya tersebut. Berarti semakin ikhlas, dia akan semakin mengetahui bahwa ilmunya ini harus kita amalkan, harus mendapatkan buah dari ilmu yang dia cari. Dan buahnya adalah amal itu. Makanya salah satu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang ilmunya untuk apa digunakan. Nanti yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah ilmunya untuk apa digunakan, apakah diamalkan atau tidak. Sehingga ini korelasinya bahwa orang yang menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Tapi Bapak dan sekalian, kalau kita berbicara tentang akhlak, terkadang ada karakter dasar yang itu susah untuk dirubah. Ada karakter dasar yang kadang susah dirubah. Misalnya apa? Ada orang yang kepingin banget, dia mengetahui di usia 40, 45 karakter buruknya adalah mungkin ada sifat sombongnya atau pemarahnya. Tapi hampir tiap hari dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah minta pada Allah Subhanahu wa taala, di masjid mungkin khusyuk berdoa, sampai rumah balik lagi. Ya. Kemudian mencoba lagi dan seterusnya. Makanya itu harus senantiasa minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya, ya. Terkadang itu karakter dasarnya, makanya hal-hal itu bisa dirubah untuk lebih baik lagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita punya sifat pemarah, ya, sifat sombong, tapi dimunculkan sesuatu itu menjadi
yang paling menonjol dalam diri kita. Mungkin marah ya, tapi kita dermawan, maka dermawannya yang dibesarkan. Mungkin kita sombong ya, kiber ya, tapi ada sifat lainnya yang menonjol. Mungkin menuntut ilmunya atau puasanya dikuatkan dan sebagainya. Sehingga nanti kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala amalan yang maksimal, yang potensi diri kita itu bisa menutupi kekurangan diri kita. Tanda ikhlas nomor 3. Orang yang ikhlas menuntut ilmu, dia akan terus memperbaiki niatnya, Bapak-Ibu sekalian. Tanda ikhlas orang yang menuntut ilmu adalah dia akan terus memperbaiki niatnya. Karena orang yang merasa telah ikhlas dalam menuntut ilmu merupakan ciri tidak ikhlasnya dia di dalam menuntut ilmu. Paham maksudnya? Orang yang merasa ikhlas di dalam menuntut ilmu itu menunjukkan dia tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Saged dipahami napa mboten? Saged nggih? Orang yang merasa ikhlas, oh saya sudah ikhlas menuntut ilmu, itu menunjukkan bahwa dia itu tidak ikhlas di dalam menuntut ilmu. Makanya kenapa kok kita perlu terus memperbaiki niat? Ya karena niat itu berbolak-balik. Makanya kalau kita saya karena sudah ikhlas ini, oh itu menunjukkan bahwa antum tidak ikhlas. Ya. Menunjukkan kita tidak ikhlas. Ya. Karena orang yang ikhlas justru dia akan memperbaiki niatnya, takutnya tidak ikhlas. Saged dipahami ya. Tadi ada orang yang pertama, dia merasa ikhlas, itu menunjukkan bahwa dia tidak ikhlas. Tapi kalau orang ikhlas, dia merasa tidak ikhlas, sehingga dia senantiasa memperbaiki niatnya tadi. Masya Allah ya. Ini menunjukkan bahwa kita itu senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi keikhlasan. Supaya diberi taufik, supaya diberi istiqomah di dalam agama ini. Ya. Makanya Bapak-Ibu sekalian, kenapa kok jenengan hampir setiap hari itu mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Contonipun kula nggih, tanah pun laku ya alhamdulillah, tapi mantun laku nggih. Napa meneh? Mikire aneh. Niku jenenge napa? Manungsa nggih. Menus-menus kataan dosa, nggih kan? Menungsa niki menus-menus kataan dosa, nggih kan? Dereng niki dereng disyukuri, nggih pun mikir yang lainnya. Makanya menungsa niku nggih ngoten niku ya. Menus-menus kataan dosa. Pak Riman tahu Pak Riman? Ya, berarti yang ketiga Bapak-Ibu sekalian, ciri orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu adalah terus memperbaiki niat. Kemudian yang keempat adalah semakin tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu, dia akan semakin tunduk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, ya, sehingga di antara hambaku yang takut pada aku adalah para ulama, yaitu ahli ilmu. Makanya Bapak-Ibu sekalian, kalau kita banyak ilmu tapi tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala, hati-hati, barangkali ilmu itu akan menjadi musuh kita nanti di akhirat. Ya. Berarti kalau kita semakin belajar, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk semakin takut. Ya, semakin takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takut marahnya kok masih berlebihan, takut kok dengkinya masih berlebihan, takut hasadnya masih berlebihan, takut maksiatnya semakin berlebihan dan sebagainya. Sehingga ilmu itu benar-benar mendatangkan rasa takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sifat takut dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri nomor gangsal orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu adalah
membenci pujian dan ketenaran. Membenci pujian dan ketenaran. Ikhlas pasti tidak suka dengan pujian dan ketenaran. Kok ada orang ikhlas kok suka masih pujian dan ketenaran, berarti ikhlasnya masih dipertanyakan. Ini masih dipertanyakan. Dan ciri orang yang tersinggungan biasanya apa? Suka ketenaran dan suka ketenaran dan pujian. Makanya kalau tidak itu dia merasa tersinggung. Makanya orang yang ikhlas. Demikian juga kalau kita berdakwah memberi nasihat, kalau orang ikhlas mau ditolak ya alhamdulillah, mau diterima ya alhamdulillah. Tidak ada tuntutan untuk diterima atau dilaksanakan nasihat tersebut. Makanya ini sangat bagus sekali Bapak sekalian, bahwa orang yang ikhlas, tanda kita menuntut ilmu ikhlas adalah tidak suka ketenaran dan pujian. Nih. Hati-hati nih, pujian dan ketenaran, apalagi sekarang medsos sangat luar biasa sekali. Nih. Sangat luar biasa sekali. Hampir semua ditonjolkan di sana ya, masing-masing tahu diri. Kira-kira dengan demikian apakah kita mudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk bertanggungjawab atau tidak? Makanya ada kaidah yang bagus Bapak Ibu sekalian, dalam beramal selama kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita lakukan. Tapi kalau sekiranya kita amalkan, kita tidak bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mendingan kita tinggalkan. Gawe nopo kok susah-susah mengki wonten akhirat. Amalan tapi mempersusah kita di akhirat. Seharusnya kan kita pengen apa? Mudah kan? Allahumma hasibni hisaban yasiron. Itu aja doanya demikian. Oh, kenapa kita membuat amal, mengerjakan amal tapi mempersulit nanti saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satunya adalah pujian dan ketenaran ini akan mempersulit hisaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pujian dan ketenaran ini adalah ciri tanda orang yang tidak ikhlas, khususnya di dalam menuntut ilmu. Ciri nomor 6 terakhir, ciri nomor 6. Semakin tawadhu di hadapan manusia. Semakin tawadhu di hadapan manusia. Wit pari nak kata woi niku tunduk napa tegak Bapak sekalian? Tunduk nggih. Wit pari nak kata isine semakin tunduk, berarti semakin banyak ilmunya semakin tawadhu. Nggih. Wit pari mboten wonten akeh woe akeh berase tapi ngecenceng ke atas ini, tapi berarti woe napa? Ya gabung ya. Berarti gabung ya. Ada tiang kok saya berilmu tapi sombongnya Masya Allah ya. Berarti ya ilmunya ilmu gabung ya. Orang yang berilmu semakin tawadhu di hadapan manusia. Ya, semakin tawadhu Bapak sekalian. Kalau bicara dia akan memfasilitasi dengan bermacam-macam orang tersebut, tidak merasa pintar sendiri. Tapi terkadang kalau Ustadz sudah terbiasa di depan itu kadang merasa ada perasaan seperti itu ya. Saya yang paling tahu, yaitu yang Allah tidak sukai. Pak Didik Bari Adan. Alhamdulillah, kita lanjutkan sebentar Bapak Ibu sekalian sampai nanti kita selesaikan faedah nomor 36 ini. Berarti ada pinten ciri minimal dari apabila orang ikhlas dalam menuntut ilmu. Nomor setunggal apa? Akan mendatangkan manfaat baginya. Nomor kali akan dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmunya. Nomor 3, terus memperbaiki niat. Nomor sekawan, semakin tunduk dan tawadhu ya, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Nomor gangsal, membenci pujian. Nomor 6, tawadhu di hadapan manusia. Semoga itu semua ada pada diri kita sehingga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mencari ilmu, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Faedah nomor pinten? Nomor 25 nggih. Faedah nomor 25 Bapak dan sekalian. Itlaqut thariqil musili lil ilmi. Jalan yang akan menyampaikan seseorang kepada ilmu. Fayashmalu tariqal hissiyyi alladhi tatrukuhul aqdam wa tariqal ma'nawiyyi alladhi tudrikuhul afham. Jalan menuntut ilmu Bapak dan sekalian. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, itu ada dua. Ada jalan yang nyata-nyata itu benar kita berjalan, tapi ada yang dinamakan secara maknawi. At-tariqul hissi alladzi tadrukul aqdam, jalan yang nyata yang bisa nampak, yang dimana kaki berjalan untuk menuntut ilmu. Contohipun mislu an ya'tiyal insanu min baitihi ilal madrasatihi. Contohipun jalan menuntut ilmu yang nyata adalah jenengan melampah saking griya dumateng sekolah atau masjid. Itu adalah yang nyata. Jenengan nyata-nyata berjalan untuk menuntut ilmu, niku dihitung pahala. Nggih. Au min baitihi ilal masjidihi. Au min baiti ila khalaqatin ilmi fi ay makanin. Au dia berjalan dari rumahnya ke halaqah ilmu. Misalnya ada ibu-ibu pengajian di rumahnya si fulanah. Berarti jalannya ibu-ibu dari rumah enjing-enjing jam 09.00 enjing kepada rumahnya fulanah tadi termasuk menuntut ilmu. Itu yang nampak langkah kaki dari rumah ke tempat ilmu itu, ke majelis ilmu. Ini adalah tariqah at-tariqu al-hisiyu. Ya, alladzi tatrukuhu al-aqdam. Nomor kali amal ladzi tadrukul afham, adapun yang diketahui secara pemahaman atau hisi atau maknawi, famislu an yaltaqa ilma min ahlil ilmi aw yutali al kutub, atau kita mutolaah buku atau murojaah pelajaran kita, atau kita membaca buku, itu juga dinamakan dengan tolabul ilmi, tapi secara apa? Secara maknawi. Inten kita nonton ganjaran ini pembuatan wonten nggih. Berarti Bapak dan sekalian jangan hanya diibaratkan bahwa menuntut ilmu itu jenengan melampah dari rumah ke masjid, ke sekolah atau ke majelis ilmu, bukan, tapi kita murojaah kembali pelajaran juga dinamakan tolabul ilmi. Kita mutolaah buku, memahami lagi juga namanya tolabul ilmi, ya, dan lain sebagainya. Yang bisa mungkin menghafalkan hadis, menghafalkan Al-Quran juga termasuk tolabul ilmi, ya. Makanya ini faedahnya sangat besar sekali, dan itu adalah jalan yang paling mudah seseorang untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aw an yastami'a ila asyrita wa ma asbah dzalika, atau jenengan mirsani YouTube sing wonten kajian niku nggih termasuk thalabul ilmi, atau mendengarkan kaset, barangkali wonten kaset nggih. Saniki mboten-mboten nggih. Saya kagungan apa mboten kaset teng dalem? Mboten wonten nggih. Nah, rumiyin niku kajian kata saking kaset. Atau nggih, saniki pun mboten wonten nggih. Itu termasuk juga thalabul ilmi, berjalan untuk menuntut ilmu yang tergolong di dalam secara maknawi. Makanya Masya Allah ya, fasilitas sudah banyak, tinggal kita mau memanfaatkan untuk apa. Dan ini adalah motivasi kita Bapak-Ibu sekalian, kita bisa tergolong di dalam menuntut ilmu secara maknawi. Kita sering mendengarkan YouTube atau kajian-kajian yang ada pada HP kita atau alat komunikasi kita dan sebagainya. Sangat dipahami ya? Faedah terakhir Bapak-Ibu sekalian, faedah 26. Idhofatul masajid ilallahi tasrifan laha. Penyandaran masjid-masjid kepada nama Allah Subhanahu wa taala, Masjidullah. Misal seperti itu ya. Masjidullah. Itu adalah bentuk keutamaan
bagi tempat tersebut, bagi masjid tersebut. Li'annaha mahallun dzikrihi wa ibadatihi. Kenapa ada kemuliaan tersendiri? Karena masjid-masjid itu disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala karena dia tempat untuk zikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disandarkan masajidullah, masjid-masjid Allah. Tidak sembarang kita boleh menyandarkan pada nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau ada sesuatu yang disandarkan pada nama Allah Subhanahu wa taala, salah satunya mengindikasikan bahwa hal tersebut memiliki keutamaan atau kemuliaan. Dan di sini masjid disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala karena masjid mempunyai keutamaan bahwa disitulah tempat untuk zikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ngatos-ngatos ya, barangkali masjid dipakai untuk sesuatu yang tidak dalam bentuk zikir dan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wonten apa wonten nanti lagi? Wonten nggih. Nggih, istighosa atau yang lagi ngetren nobar ya. Dan lain sebagainya. Ya. Masjid adalah tempat yang mulia, diperuntukkan adalah untuk zikir dan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mungkin yang bisa kita pelajari Bapak Ibu sekalian dari hadis yang ke-36 ini, bahwa banyak manfaat yang bisa kita ambil dari pelajaran yang 36 ini. Salah satunya adalah kita motivasi untuk memiliki sifat ringan tangan Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, teman kita dan sebagainya sedang mengalami kesulitan, baik itu yang besar atau yang sangat super besar, maka kita hendaknya menolong saudara tersebut. Kita mengharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan pada saat kita mengalami kesulitan di hari kiamat kelak. Demikian juga kita jangan sombong dengan apa? Nasab. Bahwa nasab yang baik pada diri kita tidak akan mempercepat amalan kita bagi kita yang malas dalam beramal. Walaupun nasab kita keturunan raja, di atas raja, tapi kalau kita dasarnya malas, nasab tersebut tidak akan mempercepat amalan kita. Dan kita sangat dilarang untuk berbangga-bangga dengan garis keturunan. Walaupun kita garis keturunan darah biru, ya misal seperti itu ya, itu tidak boleh kita bangga-banggakan di hadapan manusia, karena tidak ada punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling mulia, paling utama di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Kemudian kita diperintahkan juga untuk senantiasa mencari ilmu, talabul ilmi, karena itu adalah jalan yang paling mudah untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, pesan buat diri kita pribadi dan para jamaah sekalian untuk suka menutupi aib orang lain. Ya. Suka untuk menutupi aib orang lain. Semoga kita dengan suka menutupi aib orang lain tersebut, kita ditutupi aib kita di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nonton ya. Mungkin kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari ilmu yang kita pelajari khususnya di hadis yang ke-36 ini, sehingga kita bisa mengamalkannya dan menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dimudahkan hisab kita, dimasukkan ke dalam surganya, dan kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai, keluarga kita dan lain sebagainya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد